Setiap pagi, jutaan anak berbaris menuju tempat yang sama. Seragam yang sama, jadwal yang sama, kebiasaan yang sama. Semuanya tampak normal, tapi sistem ini tidak lahir secara alami. Di baliknya ada rancangan, sebuah proyek besar yang dimulai lebih dari seabad lalu. Bukan oleh guru, tapi oleh para industrialis. Awal abad ke-20, pabrik-pabrik di Amerika butuh manusia yang bisa diatur, datang tepat waktu, patuh pada perintah, tidak banyak bertanya. Dan disitulah John D. Rockefeller melihat peluang. Melalui yayasannya, ia membantu membentuk sistem pendidikan modern, sebuah mesin sosial yang tampak seperti sekolah, tapi berfungsi seperti pabrik. Tujuannya sederhana, mencetak pekerja, bukan pemikir. John D. Rockefeller dikenal dunia sebagai raja minyak. Tapi warisan terbesarnya bukan kilang, melainkan cara berpikir umat manusia. Awal abad ke-20, Amerika sedang berubah. Mesin uap dan jalur kereta api telah mengubah segalanya. Negeri itu butuh tenaga kerja baru, jutaan orang yang bisa menjalankan mesin, mengikuti jadwal, dan mematuhi sistem tanpa banyak bertanya. Tapi ada masalah. Manusia pada masa itu terlalu bebas. Sekolah masih bersifat lokal, beragam, bahkan spiritual. Anak-anak belajar berpikir, berdiskusi, dan berimajinasi. Hal-hal yang indah tapi tidak efisien untuk mesin industri. Rockefeller melihat celah itu. Ia tahu, jika manusia bisa dibentuk sejak kecil agar berpikir seragam, maka seluruh masyarakat bisa dikendalikan tanpa perlu kekerasan. Ia mendirikan The Rockefeller Foundation, yang katanya bertujuan memajukan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tapi di balik bahasa yang indah itu tersembunyi ambisi besar, mengubah pendidikan menjadi alat produksi sosial. Ia menggandeng nama-nama besar, Frederick Taylor, pelopor scientific management yang percaya manusia bisa dikelola seperti mesin, dan Andrew Carnegie, taipan baja yang ikut mendanai pembentukan General Education Board tahun 1903. Lembaga ini bukan sekedar yayasan amal. Mereka merancang ulang sistem belajar. Kurikulum dibuat seragam, jam pelajaran diatur seperti jadwal pabrik, bel masuk, bel istirahat, bel pulang. Setiap anak diajari untuk mengikuti pola yang sama. Guru tak lagi berperan sebagai mentor, ia jadi mandor pengetahuan. Menilai produktivitas bukan keingintahuan, menghargai kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Rockefeller bahkan pernah berkata, "Saya tidak ingin bangsa pemikir, saya ingin bangsa pekerja." Kalimat itu bukan sekedar opini pribadi, itu adalah cetak biru peradaban baru. Sistem pendidikan yang dulu mengajarkan kebijaksanaan, kini mengajarkan kepatuhan struktural. Pekerjaan rumah, ujian, rapor, semua jadi alat ukur keseragaman. Dan ketika proyek ini berhasil di Amerika, efeknya menyebar ke seluruh dunia. Model yang sama diadopsi oleh Eropa, Jepang, hingga Hindia Belanda. Sekolah-sekolah modern di Indonesia juga meniru pola itu. Disiplin, patuh, tanpa banyak tanya. Dari sinilah lahir sistem yang kita kenal sekarang. Sekolah menjadi pabrik manusia, tempat setiap generasi dicetak agar pas dengan kebutuhan pasar. Di atas kertas, semua tampak indah. Tapi di baliknya, Rockefeller telah menanam benih paling berpengaruh dalam sejarah modern. Sebuah mesin sosial yang membuat manusia berhenti bertanya. Dan mesin itu masih bekerja sampai hari ini. Setelah mesin pendidikan terbentuk, langkah berikutnya adalah mengatur isi di dalamnya. Inilah bagian paling halus, tapi paling berbahaya. Kurikulum. Kata yang terdengar teknis, netral, dan membosankan. Padahal, disitulah arah generasi manusia ditentukan. Bagi Rockefeller dan para industrialisnya, kurikulum bukan soal pengetahuan, bukan tentang apa yang perlu diketahui manusia, tapi tentang bagaimana manusia seharusnya berpikir, atau lebih tepatnya, tidak berpikir terlalu jauh. Mereka mulai mengganti pelajaran filsafat, seni, dan sejarah kritis dengan pelajaran yang berguna untuk dunia kerja, aritmatika, teknik dasar, tata administrasi. Manusia diajari berhitung dan mengikuti prosedur, tapi tidak diajari bertanya mengapa prosedur itu ada.
Kurikulum berubah jadi cetak biru ketaatan, sebuah naskah yang mengajarkan datang tepat waktu, taat pada perintah, kerjakan tugas, jangan ganggu sistem. Semua itu dikemas rapi dengan label disiplin dan moral. Padahal yang dibentuk bukan moralitas, melainkan mentalitas pekerja yang jinak. Pelajaran agama pun diarahkan ke ketaatan formal, bukan pemahaman spiritual yang membebaskan. Pelajaran sejarah diajarkan bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk melupakan konteks siapa yang menulisnya. Kurikulum akhirnya menjadi senjata politik paling ampuh karena siapa yang menulisnya, dialah yang menentukan masa depan bangsa. Dan seperti virus yang menular diam-diam, model kurikulum ini menyebar ke seluruh dunia melalui lembaga internasional, lembaga bantuan, dan program pendidikan global. Ketika Indonesia merdeka, sistem itu sudah mapan. Sekolah kita mengadopsinya hampir tanpa pertanyaan. Kita meniru semua, struktur kelas, sistem ujian, dan logika kepatuhan. Anak-anak diajari untuk mengingat, bukan memahami. Menjawab, bukan mempertanyakan. Mencatat, bukan mencipta. Setiap kesalahan dihukum. Setiap keberanian berbeda arah ditekan. Hasilnya, generasi yang cerdas secara akademis, tapi takut berpikir di luar garis. Dan ironinya, kita menganggap ini adalah pendidikan yang baik. Guru dihormati karena tegas, bukan karena inspiratif. Nilai tinggi lebih dihargai daripada rasa ingin tahu. Sekolah jadi tempat menyalin kebenaran, bukan menemukan kebenaran. Dalam diam, sistem yang lahir di ruang rapat Rockefeller telah berhasil membentuk karakter seluruh bangsa. Karakter yang patuh, efisien, tapi tidak berani melawan. Kurikulum bukan lagi alat untuk membuka pikiran, melainkan alat untuk membatasi pikirannya. Dan yang paling berbahaya, banyak dari kita bahkan tidak sadar sedang hidup di dalamnya. Ketika Indonesia merdeka, kita mewarisi banyak hal dari penjajahan. Salah satunya, sistem pendidikan yang bukan dirancang untuk memerdekakan. Sekolah-sekolah pertama di Hindia Belanda bukan dibangun untuk mencetak pemimpin, tapi untuk mencetak pegawai. Sistem itu mengikuti model kolonial, yang penting tahu menulis, membaca, menghitung, cukup untuk melayani pemerintahan dan perusahaan dagang. Setelah merdeka, bangsa ini mengganti benderanya, tapi tidak mengganti mesinnya. Kurikulum berganti nama, tapi tidak berubah jiwa. Dari Hollands Inlandse School menjadi sekolah dasar, dari Government Middelbare School menjadi SMA. Tapi semangatnya tetap sama, taat pada sistem, hafal pada teks, patuh pada nilai. Sejak kecil kita sudah diajari apa yang boleh dan tidak boleh dipertanyakan. Pelajaran agama diajarkan seperti hukum, bukan seperti perjalanan mencari makna. Pelajaran sejarah disusun seperti naskah propaganda, nama-nama besar tanpa ruang untuk menimbang versi lain. Pelajaran kewarganegaraan membentuk pola pikir tunggal bahwa kebenaran datang dari atas. Dan di atas semua itu, ada ketakutan untuk salah. Ketakutan yang dibangun lewat ujian, nilai, dan sistem peringkat. Dari SD sampai kuliah, kita hidup di bawah tekanan untuk tidak gagal. Kita belajar bukan untuk memahami, tapi untuk tidak disalahkan. Anak yang menghafal rumus dipuji, anak yang bertanya, kenapa rumus ini harus begini, dianggap mengganggu. Semua diarahkan agar patuh pada kebenaran versi buku. Begitulah sistem Rockefeller bekerja, bukan dengan paksaan, tapi dengan pengkondisian. Dan kita mewarisinya tanpa sadar. Perhatikan pola di sekolah-sekolah kita. Bel berbunyi seperti sirene pabrik. Siswa duduk berbaris seperti lini produksi. Guru memeriksa hasil kerja seperti mandor memeriksa laporan. Kita bahkan membawa mental itu ke dunia kerja. Pegawai datang pagi, pulang sore, menunggu instruksi. Atasan bicara, bawahan mendengarkan. Semua tunduk pada struktur. Dan ketika seseorang mencoba berpikir di luar sistem, lingkungan segera menekan. Jangan aneh-aneh. Sadar atau tidak, pendidikan kita telah menjelma jadi bentuk paling halus dari penjajahan mental. Kita tidak lagi butuh penguasa asing karena sistemnya sudah berjalan sendiri di kepala kita. Inilah ironi terbesar bangsa ini. Kita bangga dengan sekolah tapi jarang mempertanyakan untuk apa sekolah itu ada.
Selama nilai lebih penting dari nalar, selama ijazah lebih berharga dari ide, selama kepatuhan lebih dihargai daripada keberanian berpikir, maka warisan Rockefeller akan tetap hidup dalam setiap ruang kelas di negeri ini. Dan kita akan terus melahirkan generasi yang pintar di atas kertas, tapi kehilangan kemampuan paling dasar manusia merdeka, berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika kita lulus, kita pikir semuanya akan berubah. Kita akan bebas memilih jalan hidup, mengejar impian, menjadi diri sendiri. Tapi dunia kerja hanyalah lanjutan dari ruang kelas. Sistemnya sama, bedanya kita tidak ada guru, yang ada hanyalah atasan. Tidak ada nilai rapor, yang ada adalah evaluasi kerja. Dan tidak ada hukuman fisik, tapi ada rasa takut kehilangan pekerjaan. Segalanya berjalan dengan logika yang sama. Patuh, cepat, efisien. Kreativitas diukur dengan target, inisiatif dibatasi dengan prosedur. Semakin kamu tunduk, semakin berhasil kamu dianggap. Disinilah hasil nyata dari sistem pendidikan Rockefeller terlihat jelas. Sekolah menyiapkan manusia untuk dunia kerja, dan dunia kerja melanjutkan pelatihan kepatuhan itu seumur hidup. Kita menjadi bagian dari mesin yang lebih besar, dan yang paling ironis, kita bangga menjadi bagian darinya. Lihat saja budaya kerja kita. Lembur dianggap bukti loyalitas, kelelahan dianggap prestasi, bersikap kritis dianggap ancaman, dan siapapun yang mencoba keluar dari jalur akan segera ditandai sebagai tidak cocok dengan budaya perusahaan. Pola pikir ini mengakar kuat di seluruh lapisan masyarakat. Bahkan ketika seseorang membangun bisnis sendiri, ia sering meniru struktur yang sama, jam kerja ketat, target kaku, dan hierarki yang tidak boleh diganggu-gugat. Kita menyebutnya profesionalisme, padahal seringkali itu hanya bentuk lain dari penjinakan. Dunia kerja modern memang tampak bebas, tapi kebebasan itu sudah diatur. Kita boleh memilih karir, tapi tetap di dalam koridor sistem ekonomi yang sama. Kita boleh berpindah perusahaan, tapi tetap tunduk pada logika yang identik, produksi, target, dan laba. Sekolah mengajarkanmu untuk mencari pekerjaan, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana menciptakan pekerjaan. Sekolah menilai nilai 100, tapi tidak pernah menilai keberanian mengambil risiko. Sekolah mengajarkan kompetisi, tapi bukan kolaborasi yang sejati. Dan hasil akhirnya, generasi muda yang cerdas tapi letih, terjebak dalam siklus kerja dengan jam sibuk yang tidak pernah berakhir, mengejar mimpi yang bahkan bukan miliknya sendiri. Kita menyebutnya sukses, padahal itu hanyalah versi baru dari apa yang dulu diinginkan Rockefeller. Manusia yang efisien, produktif, dan bisa diatur. Sistemnya kini sempurna. Sekolah mencetak pekerja, korporasi menyerapnya, media menormalisasikannya, dan manusia hidup di antara semuanya, tanpa pernah sadar bahwa ia sedang memainkan peran yang sudah ditulis sejak seabad lalu. Itulah rahasia paling halus dari peradaban modern. Bukan penindasan, tapi penyesuaian. Kita tidak lagi diperintah oleh cambuk, tapi oleh sistem yang membuat kita sukarela tunduk. Kini, mesin itu sudah sempurna. Ia tidak butuh operator, tidak butuh pengawas, tidak butuh Rockefeller. Sistem yang dulu dirancang untuk mengatur manusia, sekarang mengatur dirinya sendiri. Sekolah berjalan karena kita percaya itu wajib. Kantor berjalan karena kita percaya itu normal. Dan masyarakat berputar karena semua orang yakin bahwa inilah satu-satunya cara hidup yang benar. Padahal, kita hidup di dalam rancangan yang dibuat lebih dari 100 tahun lalu. Sebuah desain sosial yang diciptakan bukan untuk kebebasan, melainkan untuk efisiensi pengendalian. Kita menyebutnya kemajuan, padahal ia hanyalah versi modern dari rantai yang dibungkus teknologi dan kenyamanan. Pikirkan ini, hari ini, sistem pendidikan tak lagi hanya di sekolah. Ia merembes ke seluruh aspek kehidupan. Media sosial jadi ruang kelas baru, algoritma jadi guru baru, dan nilai rapormu berganti bentuk jadi angka engagement dan followers. Kita terus berlomba menjadi versi terbaik menurut standar sistem. Kita bangun setiap pagi, buka ponsel, dan membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa sadar, kita sedang ikut ujian yang tidak pernah berakhir. Dan seperti di sekolah dulu, tujuannya bukan untuk memahami, tapi untuk tidak kalah. Inilah bentuk terbaru dari mesin Rockefeller. Bukan lagi ruang kelas, tapi dunia digital. Bukan lagi kurikulum, tapi algoritma.
Bukan lagi guru yang memarahi, tapi sistem yang memberi penghargaan virtual yang membuatmu ketagihan untuk terus mematuhi. Sistem ini tidak lagi butuh penjaga. Ia hidup karena kita mempercayainya. Ia tumbuh karena kita memeliharanya. Dan ia terus berputar karena kita takut kehilangan tempat di dalamnya. Kita mungkin merasa bebas, tapi kebebasan itu sudah diberi batas. Kebebasan untuk memilih jalur yang sudah disiapkan, kebebasan untuk berpikir dalam ruang yang telah ditentukan. Itulah rahasia yang masih terkunci. Bukan karena seseorang menyembunyikannya, tapi karena kita tidak mau melihatnya. Selama kita percaya bahwa sistem ini wajar, selama kita bangga menjadi bagian dari roda, selama kita sibuk mengejar kesempurnaan yang sistem tentukan, selama itu pula rantai akan tetap tak terlihat. Dan begitulah warisan Rockefeller terus hidup. Tanpa harus disebutkan namanya, ia sudah menjadi bagian dari budaya, bagian dari bahasa, bagian dari kita.